Silakan duduk. Terima kasih untuk setiap kita yang boleh hadir pada hari ini. Meskipun ada banyak kursi yang kosong. Bagi saya masih senang berkhotbah ada orang. Kurang lebih 3 bulan, 4 bulan saya berkhotbah di depan kursi-kursi yang kosong. Saya mau nangis, tak ada guna. Oleh karena apa? Pandemik yang membuat sedemikian. Jadi kalau kita pun tidak, masih ada kursi yang kosong, tetapi masih ada kursi yang terisi. Artinya ada orang yang mendengar. Meskipun khotbah saya direkam, tetapi alangkah lebih bersemangat saya ketika ada orang yang mendengar. Coba bayangkan kamu bercakap kepada orang yang tidak ada mendengar kamu. Kamu kecil hati tidak? Kira-kira itulah yang saya lakukan selama 4 bulan. Tetapi meskipun banyak masih kursi yang kosong, tetapi paling setidak-tidaknya saya berkhotbah di depan orang-orang yang mendengar saya hari ini. Puji nama Tuhan. Tidak mengurangi sukacita saya meskipun ada banyak kursi yang kosong. Saudara-saudaraku, hari ini sebenarnya Pak Emang yang menyampaikan firman. Tetapi dia pun tidak ada oleh karena dia ada urusan dengan keluarga pulang kampung. Dan saya mengambil bagian itu untuk membahas tema kita hari ini, diperbaharui untuk memperbaharui. Diperbaharui untuk memperbaharui adalah satu tema yang ketika saya menyiapkan tema ini saya rasa, saya berpikir ya, apa sebenarnya diperbaharui. Jadi saya carilah di Uncle Google, biasanya Uncle Google selalu memberi pengertian-pengertian untuk memahami kita apa maksud daripada topik yang akan saya sampaikan. Tetapi waktu saya mencari kata diperbaharui, Uncle Google rupanya bingung, nggak tahu dia. Ya, nggak tahu dia apa artinya diperbaharui itu. Jadi saya pikir kalau Uncle Google nggak tahu, takkan saya harus tidak tahu juga. Saya berpikir demikian ya. Karena apa saudaraku, diperbaharui untuk memperbaharui rupa-rupanya tidak ada dalam kamus dunia. Begitu saja ringkasnya saya pikir. Tetapi ini merupakan satu istilah diperbaharui untuk memperbaharui ini. Satu istilah yang alkitabiah, yang Alkitab paparkan memang harus ada pernyataan ini di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga karena profesor saya pernah berkata, selalu ini dia kata, diperbaharui untuk memperbaharui. Jadi saya berpikir takkan itu kata-kata kosong. Sehingga hari ini saya ingin mau menggali apa sebenarnya yang terkandung di dalam topik itu. Sehingga saya berusaha untuk menggalinya, diperbaharui untuk memperbaharui. Satu istilah teologis yang perlu kita sebagai orang percaya memilikinya. Oke, mari kita lihat teks dia. Garis besarnya ini saja. Saya tak mau panjang-panjang. Karena apa? Boleh saya buat 2 jam, boleh 1 jam, boleh 30 menit. Tetapi yang pasti saudara dan saya boleh memahami topik yang akan kita bahas. Diperbaharui untuk memperbaharui adalah satu topik yang perlu kita tahu apa maksudnya. Oke, tadi saya telah mengatakan dibaharui ini kata diperbaharui. Dalam Alkitab kata ini ditulis berkali-kali untuk menunjukkan bahwa kata itu sesuatu kata yang begitu mendasar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus Kristus. Kata baru, ya, diperbaharui kata dasarnya, kata bendanya atau kata dasarnya baru. Baru berarti ya
kalau dinyatakan dengan diperbaharui berarti dijadikan baru. Kira-kira demikianlah kalau menurut tata bahasa. Dijadikan baru. Tetapi apa maksudnya di dalam kata diperbaharui? Ya, saya akan lihat nanti konteks di dalam 2 Korintus pasal 5. Tetapi paling tidak-tidaknya saya berusaha untuk memahami arti dia. Kata diperbaharui sesuatu yang lama dijadikan baru. Ya. Kalau kita kira-kira, saya berpikir begini ya. When kita renew, kita punya lesson, driving lesson ya. Kalau kita renew dia kan diperbaharui kan. Yang lama masih berlaku tak? Tidak kan? Yang baru. Jadi yang lama itu tak ada lagi. Kira-kira demikian. Tetapi apabila kita zoomkan kata diperbarui kepada diri kita. Halo, saya bawa Anda berpikir sedikit. Diri Anda, saya Rosmaida Sianipar. Tubuh saya masih tetap yang ini. Tetapi telah mengalami pembaharuan, artinya tubuh saya tetap ini, tetapi ada sesuatu yang sudah baru, dijadikan baru. Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau boleh ditunjukkan ayatnya, tetapi kalau tidak dapat tak apa, saya akan baca. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tubuh saya tetap yang ini, tetapi sesuatu yang baru telah terjadi. Itu adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus dialami setiap orang mau mengikut Kristus. Ya. Saya tidak berkata Kristen karena kekristenan dalam buku, saya lupa nama buku itu, buku apa ya, tapi pernah saya baca dan saya pernah menuliskan tentang statement dia. Dia kata begini. Ada banyak orang Kristen without Christ. Ada banyak orang Kristen yang tanpa Kristus. Jadi saya mau berkata kepada kita, kekristenan kita adalah kekristenan yang pengikut Kristus. Itu berbeda dengan kekristenan yang lain. Karena banyak orang Kristen yang hidup tanpa Kristus. Jadi ciptaan baru menjadi satu pola yang mendasar, yang paling hakiki di dalam kehidupan kekristenan yang kita harus miliki adalah ciptaan baru. Hanya orang-orang yang mengalami ciptaan baru yang juga dapat memperbaharui. Saya berharap kalimat demi kalimat yang saya sampaikan kita pahami. Jadi ciptaan baru itu adalah merupakan pola yang mendasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi kata diperbaharui adalah merupakan karya Kristus dalam kehidupan orang percaya yang harus menjadi suatu pengalaman pribadi. Jadi topik kita tadi, diperbaharui untuk memperbaharui, harus ada karya Kristus dulu di dalam dirimu, di dalam diriku, di dalam diri kita semua, untuk dapat memperbaharui. Satu ketika, ini satu contoh. Satu ketika, Yesus dijumpai seorang pemimpin agama Yahudi. Namanya Nikodemus.
Yohanes pasal 3. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat yang paham tentang firman Tuhan. Dalam kepalanya banyak firman Tuhan. Tetapi tidak menjadi dasar untuk dia menjadi orang Kristen, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Apalagi menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tak ada ceritanya. Loh, kenapa begitu, Pastor? Iya. Karena inilah dasar kekristenan yang patut ada di dalam diri setiap kita, orang yang mengikut Yesus, yang menjadi murid-murid Yesus. Nikodemus tak paham tentang ciptaan baru. Nikodemus tidak tahu tentang kelahiran baru. Sehingga oleh karena ketidakpahamannya tentang dasar firman Tuhan ini, dasar kebenaran yang kita harus terima ini, menjadi pengalaman kita ini, tak paham dia. Maka meskipun dia sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, meskipun dia sebagai orang yang pakar daripada firman Allah, tanpa kelahiran baru, tanpa dilahirkan kembali, tanpa ciptaan baru, tanpa ada karya Kristus di dalam dirinya, dia tetap manusia yang lama. Keluar masuk gereja tidak menjamin kita dapat lahir baru. Itulah sebabnya Yesus berkata apa? Yohanes pasal 3. Jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan dapat memperoleh, tidak akan melihat kerajaan Allah. Itulah cara kita untuk masuk, memahami, diperbaharui. Saya berharap Anda paham apa yang saya jelaskan. Jadi kalau kita belum lagi mengalaminya, Anda tidak dapat memperbaharui siapapun di dalam institusi apapun. Karena apa? Ini merupakan pengalaman pribadi di dalam Yesus Kristus. Karya Yesus harus menjadi pengalaman kita. Itu yang dapat mengubah pribadi orang lain. Yang kedua, mengapa ia perlu diperbaharuinya? Karena dia adalah satu sistem. Sistem keyakinan yang perlu kita pastikan ada dalam diri kita. Kepastian awal yang menjadi sistem kepercayaan kita. Itu kalimat saya. Satu dasar keyakinan. Jika itu belum ada di dalam diri kita, ya itu namanya sistem keyakinan. Kamu adalah apa yang kamu percaya. Ya, saya adalah siapa yang saya percaya. Apa yang saya percaya, itulah saya. Karena sistem keyakinan inilah yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Itu menjadi kepribadian kita. Sistem keyakinan yang kita miliki. Saya beri contoh. Dulu masa kecil, ya masih beranjak remaja. Ada satu pepatah orang tua kami dulu lah. Menjadi satu sistem keyakinan bagi mereka. Anak gadis nggak boleh berdiri di depan pintu. Itu Bu, kata orang-orang tua dulu ya. Anak gadis nggak boleh. Nanti jauh jodohnya. Karena saya suka berdiri di depan pintu tuh. Betul juga mungkin jauh jodoh saya ya.
Karena apa? Umur 33 baru saya kawin, Bah. Ya, sama ada saya harus percaya itu enggak betul saya percaya dia. Tetapi itu sistem keyakinan orang dulu yang diulang-ulang, Bah. Anak gadis enggak boleh berdiri depan pintu. Saya pikir-pikir kenapa? Yang logiknya, kalau kamu di depan pintu menghalangi orang masuk, itu betul enggak? Iya, bukan karena sistem kepercayaan, Mbak. Tapi dibawa itu menjadi satu kepercayaan. Supaya para gadis-gadis jangan berdiri di depan pintu. Jauh jodohnya enggak mungkin. Ada juga yang awal berjodoh. Itu enggak betul lah gitu ya. Jadi sistem keyakinan itu jangan dibudidayakan. Nah, saya tak tahu lah orang Iban, orang Kayan, orang kita sistem keyakinan yang dulu itu jangan menjadi budaya bagi kita dan kita terus menerus pegang menjadi sistem. Karena apa? Itulah sebabnya kita perlu ciptaan baru itu. Supaya mengubah apa yang lama. Tidak membawa itu secara berterusan. Jadi karena ianya sistem kepercayaan, maka mau tak mau ya kita harus mengalami pembaharuan. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, siapa yang ada dalam Kristus? Jadi Kristus harus mengubah dialah siapapun orang-orang yang ada di dalamnya yang telah mengalami ciptaan baru ini. Maka Yesus berkata di dalam hal ini Paulus bahwa kita harus mengalami dijadikan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru berarti dijadikan baru. Oke, saya berpikir kata diperbaharui ini menjadi satu alasan mengapa harus diperbaharui. Kata diperbaharui untuk memperbaharui tadi ada dalam bahasa Latin. Ya. Itu bapak-bapak gereja dulu mendeklarasikan gereja harus mengalami pembaharuan untuk dapat memperbaharui orang lain. Dalam bahasa Latinnya begini dia. Ecclesia reformata semper reformanda. Profesor saya selalu kata demikian. Mengingatkan para student, kamu adalah agen pembaharuan di dalam gereja Tuhan. Ketika kita melihat, berarti gereja, eklesia, artinya gereja itu bukan hanya ini gereja BM Glory, bukan. Gereja itu adalah Anda dan saya. Kita harus mengalami pembaharuan supaya kita memperbaharui orang lain. Jadi pengaruh ini rupa-rupanya dari abad ke-17 sehingga abad saat ini, kita masuk di abad yang ke-21 sekarang. Nanti kita lihat ada banyak pergeseran di sana. Bagaimana para bapak-bapak gereja kita untuk menekankan, karena Martin Luther adalah orang reform yang mereform gereja pada abad ke-15. Dia telah berkata
bahwa gereja itu juga harus diperbaharui. Dalam arti kata, sehingga sampai dengan abad yang ke-17, muncullah namanya John Calvin. Untuk terus menggagaskan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja Tuhan harus diperbaharui supaya menjadi gereja yang memperbaharui. Sehingga apanya yang perlu kita diperbaharui? Kedua, ya, adalah keyakinan yang kita miliki dibentuk dari cara berpikir kita. Apa yang perlu diperbaharui? Pola pemikiran. Ya. Mari kita baca Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 2 dia kata begini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita kembali ke teks tadi. Jadi yang pertama kita harus mengalami pembaharuan itu adalah pola berpikir. Saya telah mengungkapkan sedikit sejarah tadi. Bagaimana gereja harus memperlengkapi dirinya, memperbaharui dirinya, diperbaharui. Tadi siapa yang memperbaharui itu saudaraku? Adalah karya Kristus. Kristus 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Jadi Kristus mesti berkarya di dalam diri gereja Tuhan itu untuk dapat memperbaharui orang lain. Nah, kita kembali kepada abad ke-21. Josh Barna pernah berkata di dalam satu bukunya, Fige Gereja di Abad ke-21. Setiap gereja di abad ke-21, dia bukan memprediksikan, dia adalah seorang ahli pertumbuhan gereja, dan dia adalah seorang dalam buku-bukunya tentang kepemimpinan gereja, dia berkata demikian. Di abad ke-21, bukan dia prediksi ya, dia membuat penelitian. Nama grup dia Barna Group Research, macam itu ya, dalam bukunya. Dia berkata bahwa gereja menjadi lebih menyerupai dunia di abad ke-21. Itu hasil penelitiannya di Amerika. Gereja semakin seperti dunia. Ada satu buku yang pernah saya gali waktu saya belajar. Namanya Hendrik Kramer. Dia berkata bahwa gereja itu hanya bertahan 4 generasi. Coba bayangkan saudara. Anda berada di dalam generasi yang keberapa dalam keturunan saudara? Dari nenek moyang saudara. Dia ini seorang misiologis. Dia boleh memprediksikan tentang gereja Tuhan. Dia berkata gereja Tuhan itu hanya boleh bertahan 4 generasi, dia cakap. Sehingga saya berpikir kita perlu selektif untuk mempertahankan gereja kita untuk tetap eksis di abad ke-21. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya.
Tetapi paling setidak-tidaknya saudaraku, karena ini adalah merupakan bukan prediksi ya, bukan ramalan. Ini hasil penelitian, berarti akurat, sahih. Ya. Kalau ramalan boleh benar, boleh tidak. Itu peramal. Tetapi Josh Barna bukan peramal. Berbeda dengan Hendrik Kramer, dia peramal. Josh Barna adalah seorang peneliti yang berkata bahwa gereja di abad ke-21 lebih menyerupai dunia. Bukan sebaliknya. Itulah sebabnya dari awal Paulus sudah berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Supaya mengantisipasi apa yang dikatakan Josh Barna, ini menjadi satu pegangan kita orang-orang evangelikal. Kita harus pegang janji Tuhan ini. Buktikan bahwa melalui kita sebagai gereja Tuhan dapat diperbaharui untuk memperbaharui. Tapi macam mana kita boleh mengalami pembaharuan itu? Mari kita lihat kata yang diungkapkan Paulus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Berubahlah. Kata berubah dipakai dalam bahasa Yunani metamorfo. Anda tahu binatang apa yang boleh bermetamorfo? Ulat jadi rama-rama. Ya, dia ulat kan, geli Anda melihat ulat kan. Tetapi ketika dia bermetamorfosis, dia menjadi tumbuh lebih cantik, indah kelihatan. Itulah yang dinyatakan oleh Paulus. Kita harus mengalami perubahan yang seperti itu. Kata metamorfo, kalau dalam bahasa, artinya dalam bahasa Inggris, to change into another. Berubah menjadi bentuk yang lain. Ya, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Itulah orang yang dapat memperbaharui orang lain. Change our life. Artinya manusia lama tak boleh mengubah orang lain. Hanya ciptaan baru yang dimana Kristus telah berkarya dalam diri orang itu. Itulah yang dapat mengubah. Itulah yang dapat memperbaharui. Karena karya Kristus, jangan lupa, karya Kristus harus ada. Nah dikatakan berubah. Jadi berubah yang seperti apa? Apa yang dirubah? Apa yang dibaharui? Budimu. Apa arti budi di sana? Mindset. Pikiran. Ya. Ketika saya mengajar di Teologia Seminari tahun kedua kemarin, saya mengakhirinya. Dan saya akan mengajar tahun ini di tahun yang ketiga. Dan tahun keempat. Ada kelas modul. Saya berkata kepada mereka, ketika kita hamba-hamba Tuhan tidak lagi dapat menjadi agen perubahan, ada sesuatu yang perlu kita berhenti.
Bukankah kita ingin meningkat, naik next level, next level, next level? Tetapi lihat dulu kepada pengaruh apa yang dikatakan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui lah yang mampu memperbaharui. John Maxwell dalam bukunya dia berkata begini, untuk mengubah cara berpikir, dia akan dapat mengubah hidup Anda. Ubahlah cara berpikir Anda, maka Anda akan mengalami perubahan. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 12 itu merupakan satu mendasar dalam kehidupan manusia. Rubahlah pembaharuan budimu, pikiranmu. Lalu pikiran yang seperti apa supaya dia berubah? Halo? Mari kita masukkan kebenaran Kristus di dalam pikiran kita. Segala sesuatu mari kita tinjau dari kebenaran Kristus. Itulah kita boleh sampai kepada lagu tadi, hati yang memiliki hati Yesus. Ketika Kristus berkuasa dalam diri setiap kita, maka kita dapat mengubah orang lain sesuai dengan karya Kristus. Bukan mengubah orang lain sesuai dengan kemauan kita. Bukan. Mengubah orang lain sesuai dengan standar perubahan yang telah ditetapkan, yaitu Alkitab yang adalah kebenaran Allah. Mari kita tinjau. Sehingga pembaharuan diperbaharui, untuk memperbaharui adalah satu kunci keyakinan kita sebagai kepastian awal sebagai sistem kepercayaan kita dan cara berpikir kita yang membawa kita melakukan perubahan demi perubahan. Dan yang terakhir, berubahlah seperti Kristus. Mengapa kita perlu diubahnya seperti Kristus? Saudara, ketika saya sampai di dalam ayat ini, saya begitu terkagum-kagum. Ya. Apa tujuan Tuhan bagi hidup saudara dan saya? Di situ semakin saya mengagumi siapa Yesus yang saya percaya. Untuk apa semuanya itu perlu kita alami pembaharuan itu? Mari saya baca kita Matius pasal 19. Ayatnya yang ke-28. Dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Wow. Amazing bukan? Menakjubkan saudara. Ketika kita bersedia diperbarui oleh Tuhan, karya Kristus, Anda bukan lagi siapa Anda sekarang. Tetapi Anda adalah siapa Anda nanti. Anda duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saya belum membahas sampai ke sana ini tentang eksposisinya ya. Tetapi paling setidak-tidaknya saya mendapatkan satu jaminan. Bahwa Anda bukan siapa yang Anda ada saat ini. Tetapi Anda adalah siapa di masa yang akan datang.
Saya terkagum-kagum. Luar biasa firman Tuhan. Janji Allah bagi kita yang mau bersedia diperbarui oleh Tuhan. Jangan menganggap sederhana siapa diri Anda. Tetapi lihatlah masa depan Anda bersama dengan Yesus Kristus yang telah mengubah itu. Di sanalah destinasi kita. Ada amin. Banyak pergumulan Anda tidak dapat Anda bandingkan dengan jaminan itu. Siapa Anda yang telah melakukan apa saja pada saat ini, jangan pandang, lebih baik lagi jaminan itu. Saya encourage saudara untuk sampai di matlamat itu. Karena itu tujuan Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita diperbaharui. Sehingga kita dapat memperbaharui orang lain. Berbuatlah seperti Kristus. Yang terakhir. Bagaimana caranya? Diperbaharui, untuk memperbaharui. Ternyata orang yang telah mengenakan manusia baru itu yang mampu memperbaharui orang lain. Mari kita baca Kolose 3 ayat 10. Dia berkata, dan telah mengenakan manusia manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Ya, jadi pembaharuan itu enggak cukup satu kali dan berlaku untuk selamanya. Enggak. Jangan puas hati, saya sudah diperbarui hari ini melalui firman Tuhan. Ini enggak cukup hari ini aja. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Secara terus menerus. Until kita mati. Itulah janji Tuhan. Jadi saya berpikir, supaya apa kalau kamu mau diperbaharui? Dalam ayat 10 tadi, supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Untuk sementara kita tidak mampu memahami pengetahuan yang benar. Tetapi apabila kita diperdengarkan tentang kebenaran Alkitab yang adalah merupakan kebenaran hakiki dari Allah. Saya boleh jamin bahwa tidak ada kebenaran yang lain selain kebenaran firman Allah yang diwahyukan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Itu keyakinan saya. Tidak ada kebenaran lain. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya dia kata, akulah kebenaran. Bukan dia kebenaran, bukan. Orang lain, nabi yang lain berkata, mari kita ikut kebenaran. Tetapi Yesus tidak berkata, mari kita mengikuti kebenaran. Dia menunjuk orang lain, tidak. Dia menunjuk dirinya. Akulah kebenaran. Jadi kalau kita menjadikan Yesus Kristus berkuasa dan karyanya menguasai kehidupan Anda dan saya, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes pasal 17. Karena matlamat Tuhan, kita diperbaharui untuk terus menerus diperbaharui. Refleksinya dan kesimpulan. Apa yang menghalangi kita untuk tidak diperbaharui? Apa respon yang patut kita lakukan? Karena kita telah mengalami pembaharuan. Bersediakah Anda mengalami pembaharuan secara berterusan? Pembaharuan tidak akan pernah terjadi jika kita tidak mengalami Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersedia di hadapan Tuhan.
Saya berkhotbah bukan untuk saudara saja, tetapi untuk diri saya. Pembaharuan apa yang perlu kita perbaharui di dalam diri kita, sehingga kita sampai kepada destinasinya Tuhan untuk menghukum, menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Layakkah kita jika kita tidak diperbaharui secara terus-menerus? Jangan berhenti seperti khotbah saya dalam konferensi wanita. Jangan berhenti meskipun badai menerpa hidup Anda. Berusaha berjalan, fokus berjalan sampai ke depan. Karena badai itu pasti berlalu. Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri. Mari kita refleksikan. Kita datang di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lagi di dalam kehidupan kita untuk diperbarui? Perkara-perkara apa dalam kehidupan kita yang masih belum tersentuh pembaharuan? Mari kita datang di hadapan Tuhan. Agar Tuhan memberi hati kita yang terbuka untuk menerima pembaharuan yang dikaryakannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan, mengaku secara jujur bahwa ada kalanya kami perlu bimbingan orang lain. Ada kalanya kami perlu diperingatkan supaya kami tetap berada dalam proses pembaruan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, kami datang sebagai murid-murid-Mu. Kami datang sebagai anak-anak tebusan-Mu. Kami tidak lebih daripada orang lain. Tetapi Tuhan ada di atas semua peristiwa. Oleh karena itu, Bapa di surga, kami berdoa, perbaharuilah gereja-Mu. Kami tidak mau terjadi seperti apa yang telah diteliti oleh Josh Barna itu. Kami mau tetap memegang Injil Kerajaan Allah. Yesus Kristus adalah Injil itu. Yesus Kristuslah yang mampu memberikan kami kekuatan untuk kami tetap berada di dalam segala cabaran. Kami mau tetap teguh oleh karena Kristus telah menang. Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa di atas setiap jemaat-Mu. Bahkan dalam kondisi pandemik ini, Engkau melihat saudara-saudara kami yang tidak bersama kami, yang harus tinggal di rumah. Tetapi Tuhan, kami tidak putus asa, karena kami percaya Tuhan juga menghampiri mereka dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa supaya Tuhan juga yang memberi kepada mereka semangat dalam menghadapi cabaran, pergumulan keluarga, perekonomian semakin jauh daripada normalnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kami hidup bersendirian. Karena kami tahu Yesus Kristus Allah yang memihak kepada kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.